hubungannya dengan rukun iman kelima? Sebelum itu aku ingin tanya kalian nih, kalian tahu nggak sih rukun iman kelima itu apa? Tulis ya di kolom komentar. Tapi sebelum itu aku juga pengen nanya nih, kamu tahu nggak sih rukun iman kelima itu apa? Aku tahu dong, karena ya sebagai muslim sejati masa nggak tahu. Jadi rukun iman kelima itu adalah kita beriman kepada hari akhir atau kepada hari kiamat, betul nggak? Bener banget tuh ya guys. Tapi di pembahasan kali ini kita berdua aja kah? Atau kita sama yang lain? Kita atau ternyata kita mengundang narasumber-narasumber yang informatif, yang kece-kece, yang keren, yang wah luar biasa nih. Enggak nggak ya? Pasti dong kita mengundang narasumber yang keren-keren banget. Karena mereka ini telah dakwah di mana-mana dan fun fact-nya mereka itu masih muda banget. Masya Allah, keren banget. Tapi kira-kira siapa sih? Siapa ya? Langsung aja nggak sih? Marilah kita sambut Anggita dan Nisrina. Oke, assalamualaikum Anggita dan Nisrina. Waalaikumsalam. Gimana nih puasanya lancar gak? Apa ada kendala? Apa udah belum? Alhamdulillah lancar. Belum kalau halangan aja nih. Iya, halangan. Masya Allah. Oke. Kayaknya kita nggak usah berlama-lama kali ya, karena kita bakal membahas topik pertama yaitu apa sih itu akidah yang akan dibawakan oleh Anggita dan Nisrina. Jadi pertama aku mau nanya dulu nih sama Anggita. Oke. Anggita, aku mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan akidah? Oke, mungkin ini kita sharing-sharing aja ya. Gitu. Ya, boleh. Kalau secara bahasa tuh akidah berasal dari istilah Arab yang yaitu akoda yang berarti mengikat. Nah, kalau sedangkan secara istilah, akidah adalah keyakinan yang menjadi dasar keimanan seseorang. Akidah itu adalah keyakinan yang benar-benar kokoh tanpa adanya keraguan sedikit pun dalam hati gitu. Jadi dalam Islam juga akidah itu merupakan landasan iman yang harus dipegang teguh oleh umat muslim gitu. Ini mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat serta kode dan qadar gitu. Juga aku ingin nanya nih ke Nisrina, Boleh. tanyanya itu mengapa sih akidah ini tuh begitu penting dalam Islam? Nah, oke. Nah, akidah itu merupakan dasar dari segala amal perbuatan. Nah, jadi kalau amal yang dilakukan tanpa akidah dengan benar, itu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, akidah memberikan ketenangan dan ketentraman hati, serta menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim. Akidah juga bisa membedakan antara seseorang yang Islam dan juga seseorang yang bukan Islam. Nah, akidah juga bisa berfungsi menjadi pelindung bagi seseorang dari kesyirikan, serta dari yang menyekutukan Allah, dan juga yang melakukan penyimpangan. Nah, contohnya tuh kayak seseorang yang mempunyai akidah yang kokoh, itu tidak akan percaya dengan hal yang namanya dukun, dan serta penyimpangan lainnya. Jadi pilarnya itu salah ya. Kayak dasar banget gak sih? Karena kalau kita nggak beriman ya, Kita tidak bahaya sekali. Lagi anak zaman-zaman sekarang. Wah, tidak- betul. Iya, betul banget. Nah, jangan itu. Mereka harus menguatkan iman mereka, betul nggak sih? Betul. Terus ya pertanyaan selanjutnya, kira-kira aspek-aspek penting apa di dalam akidah yang perlu kita pahamin? Oke, kan seperti itu yang tadi aku udah singgung, jadi sebagai dasar keimanan juga, akidah itu berfungsi untuk mengarahkan hidup seorang muslim, jadi agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan selalu benar gitu. Terus ada juga beberapa aspek penting dalam akidah, seperti yang tadi sudah disebutkan beberapa. Yang pertama itu ada tauhid, terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar gitu. Nah, izin menambahkan juga pengertian dari tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Iman kepada malaikat, yaitu keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikatnya sebagai makhluk yang taat padanya. Iman kepada kitab-kitab, yaitu keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup manusia. Iman kepada rasul-rasul, yaitu keyakinan bahwa Allah mengutus rasul-rasul sebagai pembawa risalahnya. Iman kepada hari akhir, yaitu keyakinan bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan kehidupan setelah kematian. Iman kepada qadar dan qadar, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kita juga harus memahami bahwa akidah bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari. Akidah yang benar akan tercermin dalam akhlak dan perilaku kita. Kita tuh kalau kita beriman, insya Allah juga perilakunya juga benar. Nah, makanya jangan sekedar kita mendengarkan materi, tapi juga harus diimplementasikannya. Karena itu definisi tersendiri dari iman kan, iman. Terakhir aku mau nanya nih, menurut kalian apa pesan yang kalian ingin sampaikan kepada para penonton nih tentang pentingnya memahami akidah itu sendiri? Pesannya tuh, mari kita semua berusaha untuk memperkuat akidah kita dengan mempelajari dan memahami ajaran Islam dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah. Ya betul Nisrina, karena kan akidah juga merupakan fondasi yang kokoh bagi seorang muslim gitu. Jadi mari kita bersama-sama menjaga dan memperkuat akidah kita agar kita menjadi muslim yang baik seperti itu. Sangat memotivasi ya. Amin. Sangat menjadi panutan untuk remaja-remaja sekarang yang Gen Z yang suka durhaka itu harus sama lain ini. No, itu. Oke, jadi terima kasih banyak buat Anggita dan Nisrina sudah hadir di Ngepot Halal kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan sama kalian sudah bermanfaat bagi penonton-penonton yang nanti akan menonton video ini. Amin. Terima kasih Amin. juga sudah bisa Makasih juga. diundang di Ngepot Halal ini. Ya. Dadah, wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dadah. Wah, pembahasan pertama udah selesai nih. Iya nih Ron, tapi gimana tadi materinya?
menurut aku sih ya, so far so good sih, alhamdulillah bermanfaat. Tapi menurut aku ya, kayak kurang gak sih kalau cuma pengertian akidah itu kayak kita bisa cari di Google, kayak apa itu akidah. Kan nggak mungkin gak sih pembahasannya doang. Kira-kira ada apa lagi sih? Apa ada lagi? Kayak tadi kayak kurang banget ya guys. Aku baru ingat kita masih ada beberapa topik lagi. Yang selanjutnya ini tentang ruang lingkup akidah yang akan dibawakan oleh narasumber yang udah kalah keren juga Wih, dong. langsung aja ya, kita sambut Kisah dan Olivia. Assalamualaikum Alivia dan Keisa. Assalamualaikum. Hai, welcome to Tempat Halal. Oke, kita tanya-tanya kabar dulu dikit ya. Kayak kalian gimana nih kabarnya, puasanya kah, aman kah, atau gimana gitu? Apa lagi masih sedih, gimana? Kalau aku alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Aku juga alhamdulillah lancar. Kayaknya gak usah lama-lama lah ya, langsung aja kita masuk ke topiknya. Aku tuh mau tanya, dan aku sempat baca gitu ya, dari buku belajar akidah halal karya Muhammad Aswaruddin Al-Jumhuri, ada 4 ruang lingkup utama, yaitu uluhiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan samaniyah. Bisa dijelasin gak sih satu-satu ke 4 ruang lingkup itu? Tentu, ini dari aku ya. Yang pertama itu ada uluhiyah atau ilahiyat. Nah, ini tuh membahas segala hal tentang Allah, seperti sifat-sifatnya, namanya, dan perbuatannya. Intinya, kita harus benar-benar meyakini keesaan Allah dalam ibadah. Dalilnya bisa kita temukan di surat Al-Fatihah ayat 4 dan Anas ayat 3. Jadi ini tuh tentang tauhid ya, Kay? Betul banget, tauhid itu kuncinya. Makanya, dalam Islam, semua ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke tentang nubuah. Nah, nubuwah ini membahas tentang nabi dan rasul, termasuk di dalam kitab-kitab Allah, mukjizat, dan karomah. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi sebagai petunjuk buat kita. Nah, dalilnya ada di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 dan Anas ayat 1. Terus kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ruhaniyah. Ini kayaknya lebih ke alam metafisik ya, benar gak sih? Betul. Ruhaniyah ini membahas makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat, seperti malaikat, jin, iblis, bahkan roh. Ini bagian dari keimanan kita juga loh, karena banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang ngerendahin soal tentang jin ataupun malaikat, itu salah ya? Salah dong. Tahu sih aku ternyata ada ruang lingkup yang ngebahas kayak hal-hal kayak gini gitu loh. Nah, yang terakhir nih, Sami, iya ini paling misterius ya? Iya, karena samiyah ini mencakup hal-hal yang banyak bisa kita ketahui lewat wahyu, seperti alam barzah, kiamat, surga, neraka, dan azab kubur. Ini nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, jadi kita harus beriman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tuh, jadi kalau ada orang yang nggak percaya kiamat atau azab kubur, itu bisa bahaya banget. Betul banget, Kay, karena itu sudah jelas dalam wahyu. Nah, kita tidak bisa menolak karena ajaran Islam itu sendiri. Guys, kita tuh harus mendengarkan materi-materi mereka ini biar kita terhindar dari hal-hal yang jauh dari agama kita, agama Islam sendiri. Even ya kita nggak percaya sama ya hal gaib gitu ya, itu udah iman kita udah agak-agak bermasalah gitu ya. Karena ya meskipun kita tuh nggak bisa lihat mereka itu, cuman ya kita harus percaya kalau mereka tuh ada. Ya, cuman Jangan sampai musyrik ya, jangan ya. musyrik ya. Itu dosanya malah makin gede, ya nggak? Bener kan? Banget. Betul. Kayaknya udah cukup lah ya mengenai ruang lingkup dari akidah gitu. Jadi kita bakal next ke materi selanjutnya dan kita akan pamitan dengan Alivia dan Kisa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Ngepot Halal. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat bagi yang nonton dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. See you next time. Wah, materi sebelumnya keren banget ya sih, Ron? Betul, parah Tadi itu tentang ruang lingkup akidah. Itu menambah pengetahuan kita banget banget sih. Karena jujur banyak yang belum aku tahu. Kamu juga nggak? Ya, sama sih. Kan? Tapi kira-kira materinya start di sini aja kah atau ada tambahan lain ya menurut kamu? Oh, jangan dong, kita masih ada satu topik lagi. Dan yang ini tuh yang paling paling komik. Betul. Nah, materinya adalah hubungan akidah dengan rukun iman kelima. Kira kita mengundang narasumber lain. Ayo, siapa? Langsung aja kali kita sambut Zelinda dan Aisyah. Wah, udah ada kakak-kakak narasumber nih yang keren-keren banget. Betul. Nah, di sini ada Kak Aisyah dan juga Kak Zelinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, aku ingin nanya nih. Tapi kayaknya kalau nanya kabar udah biasa nggak sih? Iya, biasa sih, basic-basic. Aku ingin nanya nih. Tadi kalian selalu makan apa? Gitu gak? Sahur ya? Iya. Mikir dulu ya Kak Aisyah ini ya. Ayam. Sebenarnya biasa ya. Memang itu makanan favorit semua orang. Betul. Iya. Kalau Kak Zelinda, Aku tadi pakai sayur sop sih. enak banget tuh kayaknya. Duh lapar. Lagi hujan-hujan. Iya. Sebenarnya Gue enak, aduh jangan. nggak boleh. Dosa ya. Betul. Puasa. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik. Jadi menurut Kak Zelinda nih, apa sih iman kepada hari kiamat? Oke, aku mau jelasin ya. Iman pada hari kiamat berarti bahwa meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia akan mengalami kehancuran total dan seluruh manusia akan dibangkitkan untuk
dipertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Hari kiamat juga mencakup adanya perhitungan amal, jembatan sirot, surga bagi yang beriman dan beramal soleh, serta neraka bagi yang ingkar. Serem ya, mending gitu ya dengarnya. Tapi aku mau nanya juga nih sama Kak Aisyah nih. Kira-kira apa sih hubungan antara akidah dengan iman kepada hari kiamat sih? Nah, untuk hubungan antara akidah dan iman kepada hari kiamat itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu fondasi akidah. Iman kepada hari kiamat adalah bagian integral dari akidah Islam. Keyakinan ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan akan ada kehidupan setelah mati, yang menjadi motivasi bagi umat muslim untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Poin selanjutnya, yaitu ada pengaruh terhadap perilaku. Keyakinan akan adanya hari kiamat mendorong individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Mereka yang percaya bahwa setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban cenderung lebih berhati-hati dan bertindak dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Oke, aku mau nambahin nih. Ternyata akidah itu benar-benar mempengaruhi perilaku orang sehari-hari. Contohnya aja nih, orang yang memiliki akidah yang kuat dan beriman pada hari kiamat akan selalu berbuat baik dan berhati-hati dalam bertindak. Karena dia sadar bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang berarti, dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Lalu Rasulullah pun pernah bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Poin selanjutnya ada moralitas dan etika. Iman kepada hari kiamat berkontribusi pada peningkatan moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini mendorong individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kasih sayang, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Keyakinan pada hari akhir memberikan harapan akan keadilan ilahi dalam menghadapi kesulitan hidup. Iman ini memberikan ketenangan batin karena individu percaya bahwa setiap penderitaan akan mendapatkan balasan yang adil di akhirat. Oke, aku mau nambahin kesimpulan dari aku ya. Akidah dan iman pada hari kiamat memiliki hubungan yang sangat erat. Iman kepada hari kiamat adalah bagian dari akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, seorang yang memiliki akidah yang kuat akan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara keseluruhan, iman kepada hari kiamat bukan hanya sekedar keyakinan teologis, tetapi juga memiliki implikasi moral dan sosial yang signifikan dalam kehidupan seseorang muslim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara akidah dan iman kepada hari kiamat dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Masya Allah sekali ya. Lengkap banget. Keren banget. Kakak-kakak narasumber ini sangat bisa menjadi panutan-panutan kalian loh guys. Betul. Berarti itu akidah sangat erat berhubungan ya dengan iman seorang muslim. Iya, betul sekali, Kak. Kadang kita tetap butuh materi untuk kita mengimplementasikannya ya nggak sih di kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi dengan adanya ngepot halal ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memang ingin belajar tentang agama Islam lebih dalam lagi. Terutama basic kita kan tentang akidah, tentang iman. Kira apa sih hubungannya? Ternyata kan hubungannya kita lebih percaya, terus ternyata berpengaruh sama perilaku kita gitu kan. Jadi ya justru tombak dasarnya di sini gitu, karena kita belajar sama-sama di sini juga. Apalagi disampaikan oleh kakak-kakak yang dari tadi tuh narasumbernya, wah sangat keren banget. Soalnya aku seneng banget karena sangat amat detail sih itu. Aku nggak nyangka sih ngepot halal ini bisa ngundang-ngundang kakak-kakak ini. Betul, seneng banget. Ya kayaknya udah cukup ya untuk pembahasan mengenai hubungan antara akidah dan rukun iman kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah datang di Ngepot Halal kali ini. Semoga ilmu-ilmu juga dapat bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Semoga kita bakal ketemu lagi ya. Ternyata materi akidah dan hubungan dengan rukun iman kelima ini udah selesai ya. Sedih banget. Tapi kita bakal ketemu sama episode selanjutnya nggak sih? Atau kita ngebahas apa lagi selanjutnya? Harusnya aku ya. Iya sih. Jadi ternyata ya kita akan ngebahas mengenai ijtihad. Jadi materi pertamanya adalah apa itu ijtihad. Kira-kira kita ngundang narasumber siapa lagi nih kawan? Fun fact-nya adalah kita bakal mengundang Kak Alifi dan Kak Keisa lagi. Kakak-kakak cantik-cantik dan yang keren-keren itu ya. Betul. Langsung aja sih kita sambut Keisa dan Alivia. Assalamualaikum Alivia dan Keisha. Halo, salam. Wah, gimana nih kabar-kabarnya? Kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir tuh di episode kemarin tentang akidah ya. Nah, kita ketemu lagi nih di episode kali ini. Sering undang nih. Iya, berarti keren nih. Diundang 2 kali nih. Iya dong, udah cantik-cantik, keren lagi, pintar, Masya Allah banget. Masya Allah. Kayaknya kita nggak usah basa-basi nggak sih? Langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu. Jadi aku bertanya kepada Alivia. Alivia bisa nggak sih jelasin sedikit nih tentang apa sih itu ijtihad? Oke, jadi ijtihad secara sederhana adalah usaha maksimal seseorang untuk memahami dan mengambil hukum dari syariat Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada, seperti Al-Quran dan Hadis. Ketika tidak ada penjelasan langsung dari keduanya, jadi ini lebih pada upaya berpikir kritis dalam konteks hukum Islam. Jadi
istihad itu lebih ke pada proses pemikirannya ya. Jadi kalau begitu, apakah semua orang itu bisa melakukan istihad? Iya, namun tidak semua orang bisa sembarangan melakukan istihad. Ada syarat-syarat tertentu, seperti harus memahami ilmu agama yang mendalam, hafal Al-Quran, memahami hadis-hadis, serta tahu kaidah fikih. Biasanya, para ulama yang sudah berkompeten yang diharapkan bisa melakukan istihad. Keren sih ya, jadi kita tuh istilah itu bukan main-main gitu. Jadi nggak cuma tentang pemikiran aja, tapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam ya. Keren sih jujur. Jadi sepertinya untuk pengertian kayak cukup. Tapi sebelum kita tutup nih, ya meskipun cuma pengertian tapi ini sangat informatif. Iya sih, karena kita nggak bisa tahu kalau kita nggak tahu pengertiannya ya. Iya, karena bermula pasti apa itu dulu, Betul, pengertiannya dulu. Betul, keren banget sih. Terima kasih ya Kak Yesha dan Alivia yang Sama-sama, semoga ilmu bermanfaat ya. untuk di nge-pod hal ini. Semoga banyak anak-anak Gen Z atau sumuran kita yang tahu tentang istihad. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Gimana? Tadi keren banget ya. Keren, jujur aku baru tahu apa sih itu istihad. Terus materinya sangat amat insightful. Tapi tadi kayaknya pembahasan tentang pengertian doang kayak kurang nggak sih? Iya, jujur sih iya. Kita ada lagi dong materi selanjutnya dengan narasumber yang sangat keren juga dong. Kita bakal masuk ke topik selanjutnya yaitu metode dan perangkat istihad yang dibawakan oleh Abriel dan Mariam. Assalamualaikum Abil dan Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Masih kuat gak puasanya? Masih. Aduh. Nah, kita langsung mulai aja lah ya ke topik pembahasannya. Abriel, aku ingin nanya nih, kan materi kita tentang perangkat pertama yang penting dalam istihad, yaitu kan Al-Quran nih. Ya. Maksudnya apa sih kalau kita bilang Al-Quran itu jadi perangkat utama dalam istihad? Oke, jadi aku jelasin ya, Al-Quran itu merupakan sumber utama dari ijtihad. Nah, untuk dasar dari hukum Islam itu kan dasarnya itu dari Al-Quran. Nah, itu tuh kalau udah tertulis dalam Al-Quran itu udah pasti kita harus ikutin, karena itu perintah dari Allah langsung. Jadi kita tuh nggak harus tanya-tanya ini apa ya gitu, nggak usah, kita udah ikut aja dah dari si Al-Quran itu aja. Jadi kalau ada hal yang jelas-jelas ada aturan di Al-Quran, kita tinggal ngikutin aja gitu ya? Iya, betul banget Ron. Jadi si Al-Quran itu kayak apa ya? Kalau di kita nih namanya manual book ya, kayak pedoman utama buat kita menjalani hidup sehari-hari gitu, yang dari Allah langsung gitu. Selanjutnya nih, kita masuk ke perangkat keduanya nih, hadis kan. Kalau dalam masalah yang nggak dijelaskan di Al-Quran bukan, apa sih peran hadis dalam ijtihad itu sendiri? Jadi itu sebelum kita tanya-tanya ya, si hadis itu kalau zaman sekarang sih namanya dokumenter gitu ya, dokumenter dari Nabi Muhammad. Jadi si hadis itu isinya kayak perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari dari Nabi Muhammad gitulah. Nah itu tuh buat kayak menjelaskan lagi gitu loh. Kalau misal di Al-Quran nih, Al-Quran kan nggak ada tuh yang membahas tentang tata cara sholat. Cuman di Al-Quran itu cuma tertera Allah itu perintahin kita buat sholat dan zakat gitu, tapi tanpa ada tata caranya. Nah, kok bisa manusia zaman sekarang sholat tata caranya gini? Nah, itu tuh bisa tahu karena hadis itu. Dan Nabi Muhammad bersabda bahwa sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Ya, biar kita nggak salah arah. Betul. Ya. Kan ada namanya perangkat ijma. Apa sih maksudnya kalau kita bilang ijma itu bagian dari istihad? Jadi ijma itu bukan sekedar perangkat, tapi itu bisa juga jadi metode ijtihad gitu. Nah, ijma itu artinya kesepakatan para ulama di suatu zaman mengenai suatu masalah. Jadi misalnya ya, di zaman Nabi Muhammad dulu, ketika Nabi Muhammad itu wafat, kan terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, agar Islam itu tidak terputus di zaman tersebut, kan setelahnya gak ada nabi-nabi lagi nih, karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nah, para ulama di zaman itu membuat kesepakatan gitu bahwa kepemimpinan di zaman-zaman tersebut itu tuh bakal diikuti sistem khilafah, kayaknya kalau nggak salah khilafah ya. Nah, itu jadi khilafah itu kepemimpinan periode Islam zaman dulu itu berpindah tangan ke para khalifah. Jadi itu buat melestarikan Islam agar dapat berkembang sampai sekarang gitu. Jadi tuh walaupun nggak ada langsung dari teks-teks agama, kesepakatan para ulama-ulama ini berarti tetap jadi pedoman gitu ya? Iya betul. Jadi ijma itu pedoman karena udah disepakati sama para ulama, terus sama rakyat juga di sana gitu. Udah jadi kesepakatan bersama. Terakhir nih kita bahas soal kias. Aku penasaran, jadi apa sih sebenarnya kias itu, Abiel? Oh, jadi kias ini juga sama. Itu bisa jadi perangkat, bisa jadi metode juga. Jadi kias itu merupakan suatu analogi atau kayak perbandingan antara suatu masalah dengan masalah yang lain yang udah ada hukumnya gitu loh. Jadi kayak contoh di zaman dulu itu hanya ada kayak alkohol gitu kan. Nah, zaman dulu tuh di Al-Quran udah tulis tuh kalau alkohol itu haram, sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, di zaman sekarang nih ada kayak sejenis ya teman-temannya alkohol lah, kayak narkoba gitu, ekstasi dan lain-lain. Nah, kan kita bingung tuh gimana hukumnya
kalau narkoba itu apakah haram ataukah halal atau makruh. Nah, jadi karena dilihat dari dampaknya, dari sisi efek sampingnya, itu tuh narkoba kan dampaknya bisa buat kita kecanduan, juga bisa memabukkan, merusak organ-organ tubuh kita gitu kan. Para ulama itu tuh dibahas kalau oh ini dampaknya itu hampir mirip dengan alkohol, maka hukumnya kita sepakati bersama bahwa itu tuh haram karena hampir mirip dengan alkohol gitu, meskipun nggak disebutin secara langsung ya di Al-Quran atau hadis. Jadi kias ini tuh semacam kita lihat perbandingan ya, kalau ada situasi baru yang belum ada hukumnya gitu ya. Ya betul banget, jadi kias itu ngebantu banget buat kita nemuin hukum yang cocok dengan keadaan saat ini gitu, walaupun di Al-Quran atau di hadis-hadis itu tuh nggak tercantum secara langsung gitu. Wah, jelasin paparin seperti ini, gue jadi paham. Iya sih, gue jadi lebih ngerti juga sih. Dan pengetahuan baru juga tuh pastinya. Ternyata hukum-hukum yang ada tuh asal-usulnya jadi seperti apa tuh kita tahu. Oke, terima kasih banyak Abriel. Ya, sama-sama. Yang super jelas banget, sangat manfaat dan jadi pengetahuan baru untuk kita nih yang dulu awalnya nggak tahu tentang hukum itu. Gimana tuh istihad terus metodenya perakatan nggak tahu tuh itu. Oke, sama-sama ya semua, terima kasih juga karena aku udah diundang di podcast kalian. Seneng banget lo bisa sharing walaupun kayaknya ada beberapa delay di aku. Semoga teman-teman di luar sana paham ya tentang apa yang aku jelasin tentang ijtihad dan perangkat-perangkatnya dan macam-macam. Terima kasih. Terima kasih juga Bria. Nah, sekarang kita bakal beralih ke topik selanjutnya nih teman-teman. Setelah kita tahu tuh perangkat-perangkat ijtihad, dan sekarang kita bakal membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam ijtihad. Dan pastinya kita nggak sendiri, karena kita kembali lagi bersama Mariam di sini yang bakal bantu jelasin semuanya. Jadi Mariam, terima kasih banget sudah hadir di Ngepot Halal kali ini. Ya, aku juga makasih ya udah diundang. Sama-sama. Kita langsung masuk lah ya ke topiknya. Jadi aku nih sempat lihat ada 5 metode utama dalam ijtihad Islam yang menurut aku cukup menarik. Mulai dari ijma, qiyas, dan istishab. Boleh dijelasin gak sih tentang ijma'nya dulu deh? Oke, di sini kan para ulama itu menggunakan 5 metode ya dalam ijtihad. Nah, karena tadi ijma sama Fisya sudah dibahas sama Abriel tadi, jadi aku langsung bahas ke metode selanjutnya gimana? Boleh. Oke. Yang selanjutnya ini ada metode istihsan ya. Ini tuh artinya beralih ke hukum yang lebih tepat atau lebih baik berdasarkan dalil yang lebih kuat. Misalnya nih soal wasiat ya. Secara umum orang hanya bisa mewariskan harta kepada ahli waris yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an nih. Tapi di sini juga ada kasus nih di mana seseorang itu memberikan wasiat kepada orang yang bukan ahli warisnya. Nah, secara kias tadi ini mungkin nggak sah ya tadi. Tapi karena di sini ada hadis yang membolehkan wasiat untuk orang selain ahli waris, maka bisa diterima dalam kasus tertentu ini. Jadi istilahnya istisan. Biasa lah, agak ribet ya. Ini ya, agak ribet. Istisan. Iya betul, itu banget. Ini semacam penyesuaian hukum ya, Mariam. Jadi karena ada dalil lain yang lebih kuat, ulama bisa memilih untuk mengikuti hukum yang lebih sesuai dengan kondisi tertentu. Iya, terus kita lanjut ya ke maslahah mursalah. Itu gimana sih? Nah, sekarang kita ngomongin maslahah mursalah. Jadi ini tuh hukum yang ditetapkan itu berdasarkan kebaikan atau kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri. Misalnya nih tentang pembuatan akte nikah atau akte kelahiran. Nah, walaupun di dalil itu tidak menyebut secara langsung ya tentang hal ini, tapi karena itu penting untuk mungkin administrasi atau melindungi hak keluarga. Nah, para ulama ini sepakat gitu untuk memaksakan dan memperbolehkan pembuatan akte ini tadi. Berarti walaupun nggak ada dalil langsung, yang penting itu kemaslahatan umumnya ya? Iya. Jadi kalau itu bermanfaat untuk masyarakat, maka bisa diterima sebagai hukum. Iya, betul sekali nanti. Terus ada istishab. Itu seperti apa sih? Oh ya, yang terakhir ini ada istishab ya. Prinsipnya tuh kayak asalnya halal. Jadi kalau nggak ada dalil yang mengharamkan sesuatu, yang kita anggap itu halal ya. Jadi kita tetap anggap makanan itu halal. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan itu haram, maka ini juga cara untuk menyikapi hal-hal yang nggak ada ketentuan jelasnya. Jadi yang penting tuh intinya kayak asal itu halal gitu sih. Kayak kalau emang nggak ada, berarti udah kita terabas aja gitu kali ya. Konteksnya kayak gitu ya. Asal hukumnya halal ya guys. Kayaknya udah cukup gak sih mengenai materi yang terakhir ini, sesi terakhir itu. Wah, jujur senang banget karena kita udah sampai step terakhir dan kita udah membahas semuanya. Dan materi kali ini sih sangat keren banget sih sebenarnya. Jadi banyak yang baru aku tahu gitu ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mariam yang udah mau diundang ke Ngepot Halal ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Maaf juga kalau misalkan waktunya lagi sibuk terus tapi kita undang gitu. Mohon maaf banget. Terima kasih kembali ya. Senang bisa berbagi pengetahuan dengan kalian nih. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan ya, dan juga kalian. Amin. Jadi terima kasih banyak ya untuk Mariam.
Dadah, wassalamualaikum. See you next time. Terima kasih. Kenapa aku sedih? Ya serius, aku nggak mau pisah. Terus udahan sih, itu ya gimana nggak sih? Udah selesai dan ya nanti kita bisa ketemu di video-video berikutnya dengan materi-materi dan narasumber yang keren lagi. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Maaf jika banyak kesalahan dari kami ataupun para narasumber. Semoga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan juga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Aku Luna dan Aku Nabila. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.